penghasilan itu kami udah nggak ada, suami istri yang mencari. Jadi suami itu yang sering mencuri uang istri. Jadi suami itu tidak bekerja lagi. Udahlah Bu, tadi saya ceramahnya begini, boleh seorang istri mencuri uang suaminya. Tapi setelah suami nggak bekerja lagi, malahan suami sering mencuri uang istri. Ya Allah ya Rahman. Ibu, bukan ibu aja yang merasakan Bu. Di luar wanita sana banyak kehilangan uang di rumahnya. Mungkin nih ditengoknya oleh suami, ya mana gitu kan. Nah, apakah itu berdosa besar? Bilang nanti sama para suami yang pencuri uang istri di luar sana, uang istrimu bukanlah uangmu. Kalau engkau mau, engkau tidak mempunyai pekerjaan, bilang sama istri, ya. Nah, atau dede atau gimana lah gitu kan, atau istrinya gemuk, jangan dibilang puak, dan itu bilang, oh hei berbiku. Nah, abang sekarang nggak punya uang, berbibu. Jadi istri, ya, Nabi Muhammad itu kan mengajarkan kita cara memanggil istri itu yang benar ya. Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah, kebetulan istrinya kemerah-merahan, cantik putih. Tapi kalau suami yang jujur dapat istri gemuk dibilang puak, ndut, bilang berbi gitu kan. Abang butuh uang, boleh nggak minjam uang dong? Boleh nggak minta uang dong? Daripada mencuri itu berdosa loh ya. Jadi kalau si suami menghutang uang istri itu wajib dibayar. Kalau istri menghutang uang suami tidak wajib dibayar. Jadi sering-seringlah kita berhutang suami. Daripada sama orang lain kan, utang beli baju gitu kan. Bertumpuk pun utang ibu sama suami takkan dihisap nanti ibu di yaumil masyar. Silakan ibu. Ibu di luar. Ya silakan. Waalaikumsalam. Masuk ibu yang bertanya. Gitu dah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah, kita misalnya di kantong suami kita ambil uang untuk keperluan entah apa lah gitu. Jadi kita lupa ngasih tahu sama suami, itu apa kok dosa Ustazah? Lupa ibu. Apa misalnya kan? Ngajak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis semua lupa lupain. Ibu ini suami bertanya nih, ketika kita mengambil uang di kantong suami, kita ambil aja nih, karena mungkinlah kita telepon pula. Lupa. Seperti yang saya katakan tadi, uang suami adalah uang istri. Ibu boleh mengambil sesuka hati ibu, tapi jangan bilang kata saya, bilang kata agama. Kalau kata saya nanti marah suami ibu kan. Uang suami adalah uang istri. Berarti ibu kalau mengambil uang suami, ibu lupa mengatakan kepada suami, itu tidak dosa bagi ibu. Tapi ibu bisa melapor supaya suami jangan kehilangan. Di mana hilang tadi ya? Atau suami itu menuduh orang lain atau menuduh anak untuk mencurinya gitu. Jadi ketika ibu lupa, itu tidak ada dosa. Setelah ibu ingat, nanti baru ibu bilang, oh iya, uang abang dulu, uang papa dulu pernah mama ambil 2 juta. Maafkan ya. Apa? Kebetulan terselip 2 juta di mesin cuci, ambil aja mama. Jadi ada suami nih Bu ya, uangnya sering tergiling di mesin cuci oleh kita kan. Kita kan nggak periksa, itu berarti rezeki istrinya. Kenapa ada tergiling? Mungkin suaminya ini lupa ngasih uang atau pelit ngasih uang kepada istrinya, sehingga lupa dia mengeluarkan dari kantong. Kita cuci, kita ambil, jemur dulu, baru kita ambil. Itu boleh diambil ya Bu. Senang orang saya bilang kayak gini, senang-senang hati istri semuanya mendengar berita gembira seperti ini. Kebetulan. Ya Bu, silakan. Tidak ada lagi? Yang habis? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu-ibu semuanya, seperti judul kita tadi, manfaat mudarat berselingkuh. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya itu senangnya sejenak Bu, sejenak. Yang haram itu enak, tapi setelah kita mendapatkan dia, sama saja bagi kita yang telah mendapatkannya.
Jadi putuskan dari sekarang, taubat dari sekarang. Bukan kita memutuskan hubungan silaturahim. Silaturahim tetaplah sambung ya. Telepon biasa. Ya, assalamualaikum, gimana keadaanmu? Ya udah, alhamdulillah. Kalau ibu tidak sanggup untuk nelpon, lebih baik blokir atau segala macam. Kita hilangkan dia dari peredaran muka bumi ini, bukan menghilangkan dia dari silaturahim. Silaturahim kita boleh berjalan, tetapi ingat dengan tanda kutip, apabila kita menyentuh itu yang namanya perselingkuhan, percayalah ibu-ibu, rumah tangga tidak akan berjalan nyaman lagi. Nggak ada lagi, Bu. Udah sallallahu azim. Jadi kalau kita tidak suka kepada istri kita dengan akhlakul karimahnya atau gimananya dia, kita tidak sanggup untuk membiayai dia, daripada kita membiarkan istri kita diambil oleh laki-laki yang berduit, lebih baik ceraikan saja. Bilang kepada istri, saya nggak mau lagi dengan kamu, saya tidak bisa lagi menafkahi kamu. Daripada kamu berdosa, kita sudahi cinta kita di pengadilan. Itu yang lebih bagusnya daripada bercampur antara hak dan yang batil. Dan yang lebih parahnya lagi, suami cari wanita lain, istri cari wanita lain. Jadi mau dibawa kemana rumah tangga kita nih, Bu? Sementara kita mempunyai anak-anak yang kita akan katakan bahwa akhlakul karimah kita ini baik kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita tahu kalau mamanya begini, kalau papanya begitu. Karena kita adalah role model bagi anak-anak. Kita ini adalah contoh suri tauladan bagi anak-anak kita. Ada lagi? Kalau ada lagi itu boleh ibu bertanya ya.